Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, salam Pancasila. Apa kabar semua guru-guru yang hebat? Baik, kali ini saya akan membuat video tentang demonstrasi kontekstual, merupakan salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah saya akan memaparkan penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada video sebelumnya tentang refleksi kritis terhadap konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang kebetulan waktu itu versi fullnya saya upload di YouTube, bahwa kita ini adalah ibarat petani, siswa adalah benihnya. Supaya benih itu tumbuh dengan baik, harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Nah, salah satu penerapan dari kata merawat dan dipelihara di sini adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran di kelas yang berpihak ke anak. Nah, secara kontekstual saya akan perlihatkan nantinya lewat video berikut, seperti misalnya kegiatan KBN berlangsung. Di situ ada kegiatan bimbingan kelompok di kelas. Kemudian kadang kita sementara mengajar membiarkan kesempatan kepada siswa untuk istirahat apabila dalam kegiatan pembelajaran yang tiba-tiba sakit. Kemudian di situ juga kita akan memberikan cuplikan, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pengetahuannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya adalah apabila ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka hukumannya bukan berupa fisik, tapi mengerjakan kembali tugas itu di kelas. Insyaallah kita akan tayangkan di video. Kemudian dalam pembagian kelompok, dalam membimbing itu tidak membedakan suku, ras, dan agama. Kemudian juga kami akan tampilkan secara kontekstual apabila ada anak yang melakukan kesalahan di kelas, tidak akan diberikan hukuman dan seterusnya. Temannya minta dijelaskan kenapa bisa sampai dapat maksimal jadi kepecahan. Oke. Boleh lihat pakai kamera karena saya minus. Oke, saudara lagi. Habis. Di sini sama-sama sini. Ini baru. Ini. Nah, ini kerjaan saya. Kerjanya. Sama. Tidak saja kerjanya juga. Ya, yang kedua adalah saya akan menyampaikan kenapa alasan kontekstual mengenai penerapan ide gagasan itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar. Alasannya adalah karena terkait erat dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar, yaitu bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya apa? Bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Itu adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar, cuplikan dari surat yang dikirimkan kemarin. Nah, di sini saya ingin mengomentari bahwa karena sekolah itu adalah lahan benih, adalah lahan benih kita untuk kita rawat dan dipelihara, sehingga KBM di kelas menjadi bahan yang layak ditampilkan sebagai bahan untuk demonstrasi kontekstual yang jelas. Itu ada alasan saya. Kemudian yang ketiga adalah mendemonstrasikan hasil penerapan ide gagasan terkait pemikiran Ki Hajar secara kontekstual. Nah, ini akan terlihat di beberapa video, cuplikan video nantinya, sehingga terlihat gagasan itu. Kemudian yang terakhir adalah tantangan dan solusi. Nah, ini menerapkan penerapan pemikiran Ki Hajar itu ada dua tantangan utama menurut saya. Yang pertama adalah perkembangan zaman. Kenapa? Bahwa sebagai pendidik adalah selalu harus mengikuti perubahan zaman. Apabila sekarang, apalagi sekarang adalah era digital, nah ini adalah tantangan yang berat. Tetap solusinya ada.
yaitu kita sebagai pendidik harus selalu mengikuti perkembangan zaman dan selalu mengasah kemampuan yang ada. Kemudian terakhir, tantangan yang terakhir adalah faktor internal dari kita sendiri, tentang kemauan, kemalasan, dan seterusnya. Nah, sebagai manusia wajar jika faktor ini menjadi salah satu pemicu tantangan penerapan pemikiran kreatif. Tapi solusinya adalah tetap terus berusaha melawan faktor negatif dari dalam diri pribadi. Demikian sekilas secara lisan menyampaikan beberapa isi demonstrasi konseptual. Kita akan cuplikan video-video yang kami maksud. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran dan kritik silahkan dituliskan di kolom komentar. Demikian, salam Guru Hero.